Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita pada subtema 2, perubahan lingkungan. Ya. Untuk pembahasan yang lain bisa di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan dapat didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya. Efektif untuk laptop atau komputer itu ya. Bagi pengguna HP langsung saja klik di channel di ini ya, di channel ya, nanti masuk ke channel, cari playlistnya kelas 5 buku tematik. Oke, kita akan baca subtema 2, perubahan lingkungan. Ini adalah gambar A. Wah, ini adalah lingkungan asri. Lingkungan asri ya. Kalau ini adalah lingkungan yang, wah ini kalau orang Jawa bilang nelo gitu. Nelo artinya kering ya. Lingkungan kering, tanah kering. Ya, biasanya pasti subur ini. Buktinya ada di sini ada rumput ya yang mulai apa ya? Mulai kekurangan air ini. Mulai menggulung ya daunnya. Oke. Perhatikan gambar di atas, apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut ya. Gambar A adalah lingkungan yang asri ya. Gambar A adalah lingkungan asri ya, dan terawat. Yang gambar B adalah lingkungan yang kering ya, lingkungan kering ya, yang kering ya, yang kering. Oke. Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Gambar A tentu saja. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi gambar B? Dapat ya, dapat. Apa yang menyebabkannya? Kekurangan air ya. Ya, itu terjadi jika kekurangan air. Kekurangan air. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah menjadi gambar A? Dapat juga. Jika mendapat cukup air. Jika mendapat cukup air. Sebutkan cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Cara-cara yang bisa tentu saja yang pertama ya, menjaga lingkungan rumah dan sekolah, hemat air ya, hemat air. Ya. Yang kedua ya, agar lingkungan tak kering seperti itu, menanam pohon ya, membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya ya, membuat biopori mungkin ya, membuat biopori ya, untuk resapan ya, resapan biar menambah persediaan air tanah ya, dan lain-lain ya. Kemudian menjaga lingkungan itu ini mungkin satu lagi ya, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ini penting juga, mengurangi sampah anorganik ya, mengurangi ya sampah anorganik ya. Jadi sampahnya yang organik saja, misalnya bungkus makanan pakai daun saja misalnya, itu kan organik ya. Anorganik itu plastik ya. Atau menggunakan tas belanja saat berbelanja, jadi tidak menggunakan tas plastik. Atau bisa menggunakan ulang produk-produk dari plastik untuk pot, untuk lain-lain ya. Jadi itu untuk mengurangi. Pembelajaran 1. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ya, perubahan lingkungan bisa karena alam, bisa karena manusia.
Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa saja itu yang menguntungkan? Nah, misalnya dibangun waduk, dibangun ya ini apa bendungan. Ya, tadi air hujan air sungai langsung menuju ke laut. Nah, ini dibendung untuk mengairi persawahan. Ya. Terus kemudian yang menguntungkan lagi reboisasi. Ya, menguntungkan, yang merugikan. Yang merugikan misalnya pertambangan. Yang tidak pertambangan yang kurang memperhatikan lingkungan, yang tidak memperhatikan lingkungan. Ya. Terus kemudian pembangunan jalan beton dan aspal. Ada untung ada ruginya. Untuk penyerapan air rugi ini kan gitu ya. Misalnya pencemaran air. Pencemaran air, tanah dan udara. Ini merugikan ya. Nah, ini perubahan yang dilakukan manusia. Kalau alam ya yang merugikan contohnya bencana alam. Ya, setiap hari sebenarnya menguntungkan ya kecuali waktu bencana. Nah, sekarang mari kita baca siklus air tanah. Ya, proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Ya kan? Nah, selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ada yang masuk ke sungai. Aliran sungai ini akan berkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai, ya mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Ya, air yang turun ke tanah ada yang masuk bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah kemudian menjadi cadangan air dan akan keluar sebagai mata air, ya, atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Ya, dalam resapan tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Air dan akar dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Ya. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan sebagai penyimpan air. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan liar, hutan rusak akibat pembakaran. Ya, pepohonan di hutan ya ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu. Ya, seperti untuk membuka lahan pertanian, ya. Perumahan, industri. Ya, kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam penyimpan air. Akibatnya pada saat hujan terjadi banjir. Lah, pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan, kan susah, ya. Ya, kalau dilihat di foto-foto itu ya, hutan Kalimantan misalnya yang dulunya hijau gitu tahun 2000 berapa gitu. Masih 1950 atau waktu Indonesia merdeka itu kan seperti karpet hijau. Sekarang semakin lama semakin gundul. Ya, ini karena aktivitas manusia. Ya, bangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat mengalami resapnya air hujan ke dalam tanah. Ya, ini aspal beton ini. Nah, akibatnya pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenang di jalan-jalan. Yang biasanya meresap jadi nggak bisa meresap. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi akan semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Nah, keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Nah, menurunnya proses penguapan ini menyebabnya berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Kejadian ini akan mengurangi terjadinya hujan, jadi siklus air bisa terhenti. Ya, maksudnya paling tidak siklus air akan terganggu. Ya, ya.
kamu telah memahami teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang terdapat pada teks, bagaimana urutannya, tuliskan. Yang pertama, ya, tadi air hujan ya, air hujan, air pertama ini apa dulu tadi? Air yang turun ke tanah, ya, air bergerak meninggalkan tanah ke udara, selanjutnya turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan ya. Jadi proses keluar air bergerak meninggalkan tanah ke udara ya. Ya, air bergerak meninggalkan tanah ya. Air bergerak meninggalkan tanah ya ke udara ya, dan turun sebagai air hujan, ya kan? Nah, kemudian ya, air itu akan meresap, ya, air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan turun sebagai air hujan. Kemudian air akan meresap melalui pori-pori ya, tanah dan tersimpan sebagai air tanah. Ya, sebagai air tanah ini tadi. Nah, akan tersimpan dalam tanah dan menjadi air tanah. Nah, air akan mudah meresap jika banyak tumbuh-tumbuhan, ini keterangan ya. Kemudian adanya air tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh, ini keterangan. Kemudian penyimpanan air, kita harus senantiasa menjaga aliran hutan. Air tanah itu akan menjadi sungai itu, masuk ke dalam tanah, kemudian menjadi cadangan sumber air. Air cadangan selalu ada apabila daerah peresapan selalu tersedia. Nah, air tanah akan selalu ada apabila ya, air tanah selalu ada apabila peresapan air selalu tersedia ya. Ya, daerah peresapan air selalu tersedia, kita aja. Peresapan air selalu tersedia. Peresapan air selalu tersedia. Nanti air yang ini akan keluar sebagai mata air dan akan menguap lagi terus jadi hujan lagi. Cuman 3 langkah ya. Kalau 4 itu yang keempatnya. Oke. Kemudian ini sudah mentok. Kita lanjutkan. Nah, sini. Kerjakan tugas berikut bersama kelompokmu. Tulislah proses terjadinya air tanah. Nah, proses terjadinya air tanah itu air pertama air hujan. Ya, air hujan turun ya dan merembes melalui celah-celah atau pori-pori tanah dan menjadi air tanah. Dan gini aja, tersimpan sebagai air tanah ya, tersimpan ya menjadi air tanah. Oke, tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Yang pertama adalah rusaknya lingkungan hidup. Ya, rusaknya lingkungan hidup, rusaknya hutan. Ya, akibat penggundulan, ya, akibat penggundulan hutan, ya, akibat penggundulan hutan, ya, akibat penggundulan hutan, ya. Jadi rusaknya hutan akibat penggundulan hutan, terus penebangan liar ya, penebangan liar dan lain, atau rusaknya hutan gitu aja deh. Rusaknya hutan ya sehingga menjadi gundul gitu aja, sehingga menjadi gundul.
ya, sehingga menjadi gundul atau tandus. Gundul atau tandus, ya, tandus. Ya, rusaknya hutan sehingga menjadi gundul atau tandus. Kemudian faktor yang memengaruhi ketersediaan air, adanya daerah resapan, ya, adanya daerah resapan. Faktor yang memengaruhi ketersediaan air. Ini tulislah faktor yang memengaruhi ketersediaan air. Kemudian adanya daerah resapan, ya, daerah resapan. Adanya daerah resapan. Ya, apabila terjaga maka air tanah juga akan terjaga. Ya, apabila terjaga air tanah juga akan ketersediaan air tanah juga terjaga. Nah, ini rusaknya hutan sehingga menjadi gundul dan tandus, ya, akan mengurangi kemampuan, akan membuat tanah sulit menyerap air hujan, ya, air hujan dan mudah longsor. Ya, saya tambahi, ya. Rusaknya hutan sehingga menjadi gundul atau tandus akan membuat tanah sulit menyerap air hujan dan mudah longsor. Ya. Adanya daerah resapan, apabila terjaga ketersediaan air juga akan terjaga karena akan selalu ada yang meresap ke dalam tanah. Terus kemudian yang mempengaruhi lagi adalah pembangunan beton dan jalan beraspal. Pembangunan, ya, bangunan beton ini terutama di perkotaan, ya, dan jalan beraspal. Ya, terus kemudian pembukaan hutan untuk pertanian atau perkebunan, ya, pembukaan hutan untuk perkebunan atau pertanian, perkebunan. Kalau pertanian untuk petani-petani di desa itu nggak terlalu luas. Kalau perkebunan ini bisa berhektar-hektar dan ini memakai hutan. Nah, ini yang bisa merusak lingkungan. Kalau tani sekedar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, ya, dimakan, bikin sayur gitu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah dalam skala yang sangat besar, ya, itu harus diatur agar jangan sampai mengganggu kelestarian alam. Jadi bukannya tidak boleh, perlu juga. Tanpa perkebunan, ya, kita mendapatkan karet dari mana, minyak dari mana, minyak goreng, ya, dari perkebunan ini. Tapi jangan sampai pembangunannya itu karena mengejar keuntungan akhirnya mengorbankan alam. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, pembukaan hutan dengan ini cara membakar itu juga nggak boleh. Maunya bikin sepetak tanah aja dibakar akhirnya menjalar kemana-mana, itu nggak boleh juga, ya. Dulu memang sempat seperti itu, ya, pertanian membuka lahan gitu. Teruslah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah, ya, yang bisa kita lakukan, ya. Jadi yang skala kecil-kecilan, misalnya membuat biopori di sekitar rumah, membuat biopori, ya, pori di sekitar rumah. Ini penting, di sekitar rumah. Hal kecil ini apabila dilakukan oleh semua warga, wah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Harus kita kampanyekan ini, biopori di sekitar rumah. Terus menghemat air, menghemat air. Kemudian kita juga bisa menanam pohon di lingkungan sekitar rumah, menanam, ya, pohon di lingkungan, ya, sekitar rumah. Ya, kita juga bisa menampung air hujan, ya, menampung air hujan, ya, misalnya untuk menyirami tanaman, Nah,
Kita bisa secara mandiri bikin tandon-tandon penampungan air ya, saat kemarau nanti kita bisa gunakan untuk menyirami tanaman. Nah, bacalah hasil diskusimu lalu serahkan kepada Pak Guru. Kekeringan ya dapat terjadi karena beberapa sebab. Ya, kekeringan bisa terjadi karena beberapa sebab, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Ini yang menyebabkan kekeringan. Salah satu penyebab karena faktor alam yaitu kondisi tanah dan iklim. Ya, tapi ini kan sudah terjadi bertahun-tahun, jadi kita sudah seharusnya bisa menyesuaikan diri kalau faktor alam, kecuali bencana loh ya. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui lebih jelas. Nah, siapkan air ya, batu bata dan bongkahan-bongkahan batu dan 2 buah wadah, misalnya loyang. Ya, pada satu loyang diletakkan batu bata, pada loyang lain letakkan bongkahan batu. Ya, yang satu batu bata ini banyak pori-porinya batu bata ini. Yang lain batu yang keras gitu, ya, yang enggak ada pori-porinya. Tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm, diamkan selama lebih kurang 1 jam. Setelah 1 jam amati tinggi air pada setiap loyang. Ya, tinggi air pada setiap loyang. Ya, ini dimasukkan dalam loyang ya, ya. Ini juga dimasukkan dalam loyang. Ya, dimasukkan dalam loyang, dikasih air ya. Nah, ini loyangnya dikasih air, ini juga dikasih air. Ya. Nah, apakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Apa yang terjadi? Ya jelas beda. Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Ada. Apa yang terjadi pada loyang berisi batu bata? Batu bata menyerap air. Batu bata ya yang berpori, pori akan menyerap air. Nah, apa yang terjadi pada loyang berisi bongkahan-bongkahan batu? Batu tidak berpori, ya, tidak menyerap air. Nah, apa yang dimaksud dengan air tanah? Air yang tersimpan dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah. Ya, apa yang dimaksud dengan air permukaan? Air yang ada di permukaan tanah. Air yang ada di permukaan ya tanah. Ya, dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang mana yang terbentuknya air permukaan? Ya, loyang yang A, loyang yang berisi batu bata ya menunjukkan terbentuknya air tanah. Sedangkan ya loyang yang berisi batu ya air tidak terserap sehingga menjadi air permukaan. Air tidak terserap dan tetap menjadi air permukaan. Tetap menjadi air permukaan. Ya, tulislah hasil pengamatan dan analisis kalian. Kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu pada kelompok lain. Dari hasil percobaan tersebut, jelaskan terjadinya air tanah dan air permukaan. Oke. Batu bata ya terbuat dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat bersifat menyerap air. Di dalam batu bata terdapat lubang-lubang halus yang dapat dilalui air. Jika sebuah batu bata direndam dalam air, lubang-lubang halus itu akan penuh dengan air sehingga jenuh dan tidak ada lagi air yang dapat terserap. Selanjutnya, jika batu bata basah ini diletakkan di atas batu bata kering, air dari batu bata basah akan terserap oleh batu bata kering di bawahnya. Ya, ayo renungkan. Hari ini saya belajar tentang pelestarian air, pelestarian ketersediaan air tanah. Air tanah.
Ya, ternyata ya, ketersediaan air tanah tergantung pada ya peresapan air hujan. Nah, dan peresapan air hujan ya akan lebih baik jika ada daerah resapan. Memang ada daerah resapan tertentu ya yang disediakan resapan ya, dan ini apa, tumbuhan ya juga membantu meresapkan air dan menguatkan tanah agar tidak mudah tererosi. Tererosi oleh air hujan. Air hujannya bukan mengerosi, malah masuk meresap ya, tidak mudah tererosi. Nah, kita baca lagi, sudah enak enggak kalimatnya? Pelestarian ketersediaan air tanah, ternyata ketersediaan tanah ternyata ketersediaan air tanah tergantung pada peresapan air hujan, dan peresapan air hujan akan lebih baik jika ada ya daerah resapan dan tumbuh-tumbuhan juga membantu resapan ya, dan tumbuh-tumbuhan juga membantu peresapan air dan menguatkan tanah agar tidak mudah tererosi. Oke. Nah, sekarang kegiatan bersama orang tua. Diskusikan dengan orang tuamu kegiatan-kegiatan yang dilakukan keluargamu untuk menjamin ketersediaan air tanah. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut ya. Kegiatan yang dilakukan keluargaku untuk menjamin ketersediaan air tanah adalah misalnya membuat biopori. Ya, menampung air hujan. Nah, air hujan untuk ya menyiram tanaman. Terus kemudian ya intinya berhemat air, misalnya mematikan keran saat menggosok gigi. Nah, keran air saat menggosok gigi. Nah, ya saat menggosok dimatikan, nanti waktu berkumur dinyalakan lagi, ya kan? Mencuci sekalian agak banyak, agak banyak agar hemat ya. Nah, ini menampung air hujan selain untuk menyiram tanaman, untuk mencuci kaki bisa menggunakan air hujan yang kita tampung. Mencuci kaki menggunakan air hujan yang kita tampung. Pak Ali juga punya gentong seperti itu depan rumah ya, dulu di kampung ya, menggunakan ya air hujan untuk mencuci kaki. Untuk mencuci kaki. Nah, kemudian tadi membuat biopori sudah ya. Nah, kemudian menanam pohon. Ya, ini adalah hal yang bisa kita lakukan ya. Biopori tadi sudah, lubang resapan ini juga penting untuk mengurangi penggunaan sampah ya, karena bisa menyumbat saluran air nanti, atau menanam pohon. Tapi yang kita lakukan ya, kegiatan dilakukan keluargaku untuk menjamin ketersediaan air tanah ya. Jadi kita berhemat air, menanam pohon membuat resapan air, membuat
resapan air hujan. Nah, bisa juga ya air hujan biar meresap ke dalam tanah. Terus ini apa? Membangun ini apa? Teras rumah ya menggunakan paving ya, menutup ya bagian depan rumah ya, bagian depan rumah dengan paving bukan beton. Teras rumah ya, halaman rumah, rumah dengan paving, bukan beton. Nah, ini paving bisa meresap ya kan. Itu juga menjaga air tanah. Terus mungkin apalagi yang bisa dilakukan keluarga ya, dalam level keluarga mungkin ini ya, kalau reboisasi mungkin ya, menanami tempat-tempat kosong ya, reboisasi lingkungan sekitar rumah ya, kemudian paling tidak merusak taman ya, tidak merusak taman, menjaga ya, reboisasi lingkungan sekitar rumah. Terus apalagi kurang satu mungkin menjaga ya, mengurangi sampah, penggunaan sampah anorganik ya, penggunaan sampah anorganik. Tapi ini ini hubungannya dengan ini air ya, ketersediaan air tanah. Paling tidak mencemari tanah ya, mengurangi penggunaan sampah organik dan ya tidak mencemari tanah ya, mencemari tanah dengan zat-zat berbahaya, zat kimia berbahaya ya, karena walaupun ada air tanah, tetapi kalau kita mencemarinya dengan zat kimia berbahaya, ya akhirnya kita tidak bisa menggunakan air tanah itu. Ya, itu mungkin tambahan satu lagi untuk apalagi? Wah, 10 ini aja. Pak Ali sedang nggak ada ide ini. Untuk menghemat aja ya, menghemat mencuci motor dengan air hujan, jangan malah neyeng nanti. Ya itu aja. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Kehabisan ide Pak Ali, maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.